Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita belajar pesan surat Al-Asr. Sekarang kita belajar materi disiplin Nabi Lut alaihissalam. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah agar menjadi pribadi yang disiplin dalam belajar dan beribadah. Alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diutus kepada kaum Sadum yang tinggal di wilayah Yordania. Berikut ini adalah silsilah Nabi Lut. Nabi Lut adalah putra Harun, saudara dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Nuh, dari Nabi Idris, dan ke atasnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi semuanya masih saudara. Kaum Sadum hidup dalam kemaksiatan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka mencuri, menyamun, dan melakukan homoseksual atau menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk pertama membimbing ke jalan yang benar, beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak umatnya meninggalkan maksiat. Nabi Lut alaihissalam disiplin menggunakan waktu untuk berdakwah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku, aku bosan sekali mendengar. Karena umatnya membangkang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sadum. Allah utus 3 malaikat menyerupai laki-laki. Salah satu malaikat mencabut kota Sadum dengan sayapnya, mengangkat kota tersebut ke atas, kemudian membalikannya dan dihempaskan ke tanah. Setelah itu, Allah hujani mereka dengan batu. Ini adalah gambaran pedih untuk azab pada kaum Sadum. Habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, Ini adalah kota Pompei di Italia. Seperti inilah gambaran bagaimana Allah membinasakan kaum Sadum. Bahkan lebih parah atau lebih dahsyat azabnya dari yang dialami kaum Pompei. Yang harus kita teladani dari sikap Nabi Lut yaitu kita harus disiplin memanfaatkan waktu untuk belajar dan beribadah agar kita tidak tergolong menjadi orang yang merugi. Cukup sekian materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya bajis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.